Halo semua, perkenalkan saya Pujara Mulya dengan NIM 240408020. Dan di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih cara membuat mainan mikroskop kit dengan memanfaatkan sampah di sekitar kita, terutama sampah anorganik seperti dirijen, botol bekas, tempat makan sekali pakai, dan banyak lagi. Nah, pembuatan mikroskop ini tentunya bertujuan untuk mendaur ulang sampah anorganik yang sulit terurai di sekitar kita, menjadi mainan yang dapat membantu tumbuh kembang anak, menunjukkan sains secara sederhana, melatih daya pikir anak-anak terhadap ilmu pengetahuan alam, dan meningkatkan skill observasi mereka saat berperan menjadi seorang ilmuwan. Ini untuk sketsa awal yang kita pakai tampak samping dan tampak depan. Nah, lalu bagaimana sih cara membuatnya dari awal? Alat pertama yang kita gunakan adalah derigen, lalu ada botol bekas, lalu habis itu ada tutup makan bekas, terus juga ada kardus. Kita pakai lidi juga dan juga tutup botol untuk alat-alat yang akan digunakan. Terus kita juga butuh kertas di sini. Di sini kita pakai lem dan korek, terus ada ATK, gunting, terus ada paku, pisau, terus juga ada alat-alat gambar. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita membuat desain untuk dirijen yang akan dipotong nanti. Untuk ukurannya menyesuaikan seperti yang ada di video. Nah, kita bisa menulis atau kita bisa melakukan sketsa dulu untuk mana yang akan dipotong. Nah, ini untuk depan, belakang, samping kanan itu yang akan dipotong seperti yang ada di video. Kita bisa potong pakai pisau dengan hati-hati. Setelah sudah, nah seperti ini hasil yang sudah dipotong. Kita bisa rapikan dengan menggunakan amplas kalau ada. Setelah sudah, kita ambil botol, lalu kita potong bagian atas dan bawah, sisakan yang tengah, dan yang tengah ini kita potong, kita gunting. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, si botol ini nanti kita gulung, lalu kita paskan dengan jalur bagian bawah ke tutup botolnya. Jadi kita paskan. Nah, sebelum itu kita potong dulu untuk bagian dirijennya, ini yang bagian tutupnya, menyesuaikan agar si corongnya ini bisa bentuknya itu miring. Seperti ini. Kalau sudah, untuk yang bagian tadi untuk lensanya itu kita masukin, kita bisa tahan dulu pakai karet, kita sesuaikan dulu. Ya, kalau memang sudah dirasa pas dan sesuai, di sini kita bisa bisa menggunakan lem tembak atau bisa menggunakan lem uhu. Kita sesuaikan saja. Kita juga bisa ngecek nih apakah sudah pas untuk si lensanya. Nah, terus ini kita buat untuk lensa kecil-kecilnya. Kita buat ukuran ini dan kita gulung nanti. Kita gulung jadi seperti ini, terus kita bisa tambahkan untuk pemanis di bagian depannya, bagian bawahnya. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini dan kita bisa warnai atau kita bisa cat biar kelihatan lebih rapi. Nah, setelah sudah, kita bikin untuk mekanisme pemutarannya. Nah, kita bisa pakai tutup atas botol, lalu kita coba dulu apakah sesuai atau muat. Nah, kalau sudah, nanti bagian lensa kecilnya kita bisa lem di seputaran bagian atas tutup botolnya, bagian botol atas. Nah, kita lihat, kita putar dulu apakah dia bisa. Nah, setelah itu kita bisa buat meja kerja dan kardus untuk menutup bagian yang bolong di jerigennya. Nah, itu menyesuaikan, jangan lupa bagian pojokannya bisa dilebihkan dan dipotong biar bisa ditekuk. Lalu bisa kita warnai. Nah, lalu untuk salah satu bagian si kardusnya itu bisa kita ukur, kita bolongin, menyesuaikan dengan bagian atas botol agar bisa masuk. Nah, lalu ini yang sudah dicat dan sudah ditempelkan. Kita coba dulu, kita masukkan si lensanya nanti. Kita lihat apakah bisa muter. Kita bisa masukkan, nah, apakah sesuai atau tidak. Jika sudah, kita bisa masukkan si bagian kardus ini ke dalam jerigennya. Kita sesuaikan apakah sudah pas atau belum. Kita bisa tempelkan. Nah, ini untuk yang kecil, ini untuk di bagian tengah yang kecil. Bagian tengah sini. Nah, ini tuh bisa dilem menggunakan lem tembak atau pakai lem uhu yang cepat kering. Terus bisa ditekan-tekan biar tidak lepas lagi. Kalau sudah nanti bisa dirapikan. Nah, ini untuk preparatnya kita pakai tutup makan bekas ya. Terus kita potong menyesuaikan aja. Mau besar atau kecil menyesuaikan si meja kerjanya. Nah, lalu untuk di meja kerjanya kita pasang untuk pengait preparatnya biar tidak jatuh. Nah, seperti ini. Kita bagian pojok-pojoknya bisa dilem.
Dan kita coba apakah bisa masuk dan keluar dengan lancar si preparatnya. Nah, bisa lebih besar juga si bagian pengaitnya biar lebih mudah. Kalau sudah, kita beralih ke tutup botolnya, dipotong biar bisa masuk ke jerigennya. Nah, untuk yang preparat ini kita bisa tempelkan dengan si sampelnya. Nah, penempelan sampel ini bisa pakai lakban putih, lakban bening. Nah, si sampel ini nanti bisa diubah-ubah, menyesuaikan aja mau pakai sampel apa. Di sini kita pakai sampel hewan. Penggunaan lem juga, lem yang lakban putih ini biar dia tuh gak kotor kalau misalkan mau dilepas-lepas. Dan si gambarnya juga gak akan kotor kena tangan kalau pas lagi dimainin, jadi tetap bersih. Nah, kita lakukan untuk yang preparat yang lain. Jadi kita gunakan atau kita buat preparatnya banyak. Nah, jadinya seperti ini hasilnya. Setelah sudah, kita buat untuk tempat penyimpanan preparat. Untuk ukurannya seperti ini, kita buat 2, yang mungkin satu lebih besar. Kita buat 2 tempat. Dimana tempat satunya tadi kan buat tempat preparat, dan satunya lagi nanti buat tempat kita tebak-tebakan untuk permainannya. Ini kita bisa cut di sini untuk 3 macam preparatnya. Sini saya mau tebak-tebakan mengenai hidup di mana hewan tersebut, jadi bikin 3 sekat. Terus ini kita bisa warnai biar nanti bagus, berapi gitu saat ditempelkan dengan stiker-stiker. Dipastikan semuanya tuh benar-benar tertutupi. Setelah itu ini kita tempelkan. Nah, nanti bagian si itunya bisa ditempelkan, taruh di depan, kita lem. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini tapak kirinya. Ini untuk bagian kanannya memang belum rapi banget, nanti bisa dirapikan, menyesuaikan aja sama teman-teman maunya kayak gimana. Nah, ini untuk bagian meja kerjanya seperti ini. Lalu caranya gimana sih? Kita ambil sampelnya dulu. Nah, misalkan sampel ini kita pakai, lalu bisa kita kaitkan ke bagian meja kerja, ke pengaitnya, pengait preparat. Pastikan tepat di dekat si lensanya, jadi pas di lensanya. Nah, setelah itu kita bisa putar-putar si lensanya, bermain apakah mau di perbesaran berapa. Setelah itu kita bisa bermain untuk yang putar-putaran ini, mau di meja kerjanya tuh mau dideketin apa enggak. Dan ini untuk POV si bagian ketika kita melihat sampelnya. Nah, lalu kita ambil sampelnya. Karena di sini kita ada tebak-tebakan. Nah, hewan ini tuh dia hidup di mana? Nah, di darat. Oke. Monyet ternyata hidup di darat dan kita bisa melakukannya pada sampel yang lain. Seperti itu.